Tidaklah ya kami menghapus suatu ayat kecuali akan kami datangkan yang lebih baik, akan kami ganti dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Allah sendiri berarti sudah menyatakan akan ada pergantian ayat selama masa proses itu turun, tapi nggak kemudian Rasul sudah meninggal dengan alasan ini ada pergantian ayat, nggak mungkin ya. Selama masa tanzil, selama masa turun itu, selama masa turun. Contoh juga surat Al-Baqarah ya ayat 180 tentang wasiat, itu ya contoh yang masyhur ya, bahwasanya wasiat itu lil walidaini wal aqrabin. Wasiat itu kerabat untuk orang tua, kerabat. Terus Rasul bersabda la wasiatah tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Jadi ahli waris jangan sampai yang mendapat wasiat yang mendapat harta waris. Tapi ayatnya mengatakan begitu, orang tua kerabat ya diberi wasiat. Itu ayatnya. Tapi ayat itu dinasih diganti dinasih. Itu biasa contoh yang masyhur ya. Ini ketika tidak bisa dikompromikan maka di situ akan terjadi nasih dan mansukh. Tentang ziarah kubur, dulu Rasul melarang di masa-masa penanaman akidah. Sebab apa? Bahaya. Karena itu dikhawatirkan akan makin memperkuat kesyirikan. Maka awal-awal itu waktu di Mekah ziarah kubur tidak diperbolehkan. Tapi ketika akidah sudah kuat, yaitu ala fasuha, silakan sekarang ziarah kubur, karena di situ ada manfaat yang sangat baik untuk bisa diambil dari ziarah kubur tersebut. Nah, jadi dibolehkan. Nah ini namanya kan istilahnya dihapus larangan ziarah kubur itu dengan diganti dengan boleh. Jadi nggak bertentangan. Tidak bertentangan. Nah, ketika kita tidak tahu mana yang dahulu, mana yang kemudian, tidak ditemukan, baru ada tarjih. Tarjih itu dua dalil ditimbang mana yang lebih kuat. Itu baik itu secara makna maupun secara riwayat, secara makna maupun secara sanadiyah. Maknanya sesuai nggak dengan Al-Quran? Mana yang lebih sesuai dengan Al-Quran? Mana yang lebih sesuai dengan Sunnah? Ya kalau ada dua dalil sudah nggak bisa dikompromikan, nggak bisa diketahui nasib mansuhnya, nah maka diambil yang lebih kuat. Misalnya ini ada hadis tentang barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah ia berwudu. Ini hadis riwayat Imam yang lima, bukan Imam yang dibina ini. Imam yang dibina ini salah satu yang maaf ini. Saya nggak mensensor dulu ya ini. Dan disahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari sahabat Busra bin Sofwan. Ini mengatakan nyentuh kemaluan dapat berwudu. Nyentuh kemaluan itu batal. Nah, riwayat Bukhari ini mazhab Maliki dan Syafi'i. Hadis tersebut adalah yang paling sahih dalam masalah ini. Ini ditarjih ya itu oleh Imam Al-Bukhari bahwa yang mengatakan menyentuh kemaluan itu batal, itu hadisnya lebih kuat. Nah ini ada hadis ya, Rasulullah SAW ditanya tentang seseorang yang menyentuh kemaluannya, apakah ia harus berwudu? Maka beliau bersabda tidak. Sesungguhnya kemaluan itu merupakan bagian dari tubuhmu, seperti nyentuh telinga, sama itu bagian-bagian dari tubuh. Nah ini. Tapi Imam Bukhari itu
Ini juga yang dibina ini salah lagi ya. Pasti. Yang dibina yang salah di imam. Ini mazhab Hanafi. Kalaupun ada yang mengambil ya ini, tapi tarjih yang lebih kuat itu tarjih Imam Bukhari, itu mengatakan hadis yang atas yang mengatakan kafar itu adalah lebih kuat. Ini tarjih, sehingga yang kuat yang diambil. Nah itu. Ya. Contoh dua, Maimunah. Bahwasanya Nabi SAW menikahinya setelah bertahallul. Ini nikahnya Rasulullah dengan Maimunah, ini istri terakhir yang dinikahi oleh Rasul. Maimunah itu saat Umratul Qadha. Sebelum Fathu Makkah, Rasul melaksanakan umroh karena sesuai dengan perjanjian Hudaybiyah. Tahun itu nggak boleh umroh, tapi tahun depan boleh. Nah, maka Rasul umroh tahun depannya itu. Nah, ketika Rasul umroh itu menikahi Maimunah, itu Rasul sudah tidak dalam keadaan berpakaian ihram. Ini menurut riwayat Maimunah. Nah, ada hadis Ibnu Abbas bahwasanya Nabi SAW menikahinya saat dalam keadaan ihram. Ini kan bertentangan. Saat menggunakan pakaian ihram menikahi Maimunah. Ini menurut riwayat Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas ini juga masih saudara dengan Maimunah. Tapi lebih ditarjih yang Maimunah. Kenapa? Karena Maimunah itu pelakunya, jadi lebih tahu tentu saja. Ibnu Abbas kan pengamat. Ya istilahnya pengamat dia nggak mati, bisa juga salah ya matinya. Ya, tapi kalau Maimunah itu pelakunya tahu persis di lapangan bahwa saat itu Rasul sudah tahallul baru menikahi. Maka para ulama lebih menguatkan hadis Maimunah, sehingga larangan menikahi dalam keadaan ihram ya memang itu dilarang. Kalau nikah ya mau menikahi ya ketika sudah bertahallul. Selesai. Nah, yang keempat, kalau sudah nggak bisa dikompromikan, nggak bisa dinasih maksud, nggak bisa ditarjih, sudah nggak bisa tawakuf. Tapi para ulama sepakat nggak ada contoh ini, ya. Hukum yang terkandung dalam masing-masing dari yang kontradiktif, jadi dikeluarkan masing-masing. Menurut para ulama tidak ditemukan contoh yang benar dalam hal ini. Jadi hampir tidak ada dalil yang sama-sama kuat kok bertentangan, itu nggak ada. Jadi intinya tiga tahapan ini, yaitu kompromikan, nasih maksud, dan tarjih. Nah, masalahnya kenapa kok masih juga terjadi perbedaan-perbedaan? Ya, maka kita lihat perbedaan itu ada yang bisa kita maklumi, artinya bisa jadi sama-sama benar. Kalau ini sih, ya. Jadi yang bisa dimaklumi, satu, perbedaan pemahaman terhadap suatu dalil. Jadi asal itu ada dalilnya, cuma dalam pemahamannya karena memang mungkin tidak ya, mesti harus berbeda memang di situ ya. Maka dalam hal ini ya itu bisa kita maklumi. Contoh ya, hadis, dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari rukuk, maka beliau berdiri tegak sehingga seluruh persendiannya kembali ke tempatnya. Lurus. Nah, ini pada kalimat sehingga seluruh persendiannya kembali ke tempatnya.
habis dari rukuk ini sami Allahu liman hamidah, ya, beliau tidak sujud sehingga kembali persendiannya ke tempatnya semula. Oh iya. Ada yang memahami tempatnya semula sebelum sholat. Ada yang Sami sekedar. Allahu liman hamidah. Sehingga kayak gini tempat kembali ke tempatnya semula. Ada yang memahami tempatnya semula itu ya semulanya di sini waktu sholat semula, bukan waktu sebelum sholat. Gitu. Ini mau diperdebatkan sampai kiamat nggak bakalan selesai. Nggak bakalan selesai karena itu perbedaan pemahaman. Yang penting ada dalilnya, gitu ya. Ini sudah ada dalilnya. Silakan mau yang memahami kayak gini. Monggo. Oh, ya, itu berarti memahami semulanya itu saat hendak sholat. Ya. Mau memahami yang kayak gini, oh, itu berarti semulanya sebelum sholat kayak gini, sebelum kayak gini. Jadi itu sudah perbedaan berapa tahun yang lalu. Mau diteruskan lagi sampai kiamat, maka dalam hal yang segini, kayak gini sudah serahkan kepada Allah. Maka dalam kitab Shalul Kamar itu Mulyusoli, kami satukan dua-duanya karena ini jangan sampai mengatakan yang paling benar ini lagi nih, nantinya kayak gini. Bahaya. Akan menimbulkan urusan yang tidak kita inginkan. Makanya strategi kita kan kayak gitu. Kalau soal ruqyah berbeda, ya silakan lah. Yang itu ada dalilnya, pemahamannya mau kayak gini, silakan. Itu maka itu mencantumkannya dua-duanya, silakan. Khawatir awalnya dicantumkan sini saja, orang yang kayak gini nggak terima. Ya, karena yang kayak gini juga banyak ini, ya. Dan itu juga para ulama, ya, yang kayak gini juga banyak para ulama juga. Jangan sampai kita kayak apa? Abdul Ghafur ya, yang namanya Abdul Ghafur itu yang orang orientalis ditugaskan di Indonesia ya untuk mengadu domba umat Islam, ya itu mempertentangkan masalah ruqyah. Ya itu dalam bukunya Muhammad Nasir itu ya Kapitas Tanya itu disebutkan antara lain cara untuk memecah belah umat Islam adalah dengan mempertentangkan masalah ruqyah. Nah maka kami nggak mau terjebak yang seperti itu. Silakan bisa jadi dua-duanya. Seperti tadi hadis yang disampaikan oleh Imam, Rasul bersabda ketika mau mengirim pasukan ke Bani Quraidah itu orang-orang Yahudi yang khianat. Maka Rasul nggak terima pengkhianatan itu, maka harus diserang. Nah, pasukan itu para sahabat itu dikasih tahu, sholatlah asar di Bani Quraidah. Tidak langsung mereka menerima dari kisah Rasul. Masih hangat ibarat perempuan ya. Masih hangat itu baru benar-benar keluar dari itu. Nah, ketika sampai di tataran prakteknya, ini sudah waktu asar. Belum sampai Bani Quraidah. Mulai terjadi. Pada itu kan baru masih hangat, Rasul masih hidup, ya. Sudah. Tapi ini sudah asar, tapi kita belum sampai Bani Quraidah. Tapi udah asar, tapi kita belum sampai Bani Quraidah. Terus kayak gitu. Akhirnya ya udah ada yang sholat Terpecah asar dua. di Bani Quraidah, ada yang nggak waktu asar sama sholat aja. Sholat walaupun belum sampai Bani Quraidah. Ternyata itu masalah pemahaman. Ada yang memahami secara kontekstual. Maksudnya Rasul sholat asar di Bani Quraidah. Waktu asar itu harus sudah sampai di Bani Quraidah. Jadi jangan belok-belok jalannya, ya jalan cepat supaya asar itu sudah sampai di. Itu yang memahami, ya itu secara kontekstual. Sehingga nggak apa-apa walaupun nyatanya memang sudah waktu asar, tapi belum sampai Bani Quraidah. Ya udah kita sholat. Ada yang memahami secara tekstual, secara lahiriahnya saja. Enggak, orang pokoknya sholat asarnya di Bani Quraidah. Walaupun udah hampir maghrib, badannya ya udah sama mentaati Rasul, kita Rasul kayak gitu. Ya ini juga mentaati perintah Rasul. Ya, hanya cara memahaminya ada yang tekstual, ada yang kontekstual. Itu makanya ada mazhab Dzahiri
kan? Zuhiri. Gitu, ya. Daud Az-Zuhiri. Az-Zuhiri. Teks ayatnya kayak gitu, teks hadisnya kayak gitu. Ada yang Daud Az-Zuhiri. sakit kayak gitu ya. Ya itu konteks, kita lihat konteksnya dong. Ada yang gitu. Ya itu nggak bisa tidak, itu mesti akan terjadi pertentangan. Sehingga hukum yang lahir dari kontekstual akan berbeda dengan hukum yang lahir dari pemahaman tekstual. Nah itu ya kita tasawuf itu kita maklumi, ya, kita maklumi ini. Nah, contoh kedua, dan apabila duduk pada rakaat kedua, maka beliau duduk pada telapak kaki yang kiri dan menegakkan telapak kaki yang kanan. Duduk iftirasi. Dan apabila duduk pada rakaat terakhir, maka beliau mendahulukan kaki kirinya dan menegakkan telapak kaki kanannya. Beliau duduk di atas tempat duduknya, itu duduk tawar. Apabila pada rakaat kedua itu duduk iftiros, yaitu duduk rakaat kedua itu ya. Apabila pada rakaat terakhir duduk tawarruk seperti duduk rakaat terakhir. Sekarang masalahnya kalau itu sholat sunnah 2 rakaat. 2 rakaat itu terakhir atau kedua? Terakhir, bukan baik kedua. Ya kan? Mesti akan kayak gitu, terakhir kedua. Sampai kiamat akan begitu. Ya, sholat subuh. Iya. 2 rakaat itu terakhir kedua terakhir, kedua terakhir, juga kayak gitu terus. Sampai kita kalau yang kayak gitu udah, ya, udah sama-sama aja, ya, sama. Kalau yang model kayak gitu, pemahaman ini masalahnya mau hari kiamat juga, bagaimana kayak gitu terus pemahamannya. Ini nggak bisa tidak. Maka yang seperti itu kita harus tasik, ya, memaklumi. Ini yang bisa dimaklumi, memang bisa dimaklumi. Ini pemaklumannya itu memang sudah syar'i dan memang itu harus dimaklumi karena ada madarat yang besar kalau sampai tidak dimaklumi. Bisa perang di sini. Gara-gara 2 rakaat sama terakhir. Maka menghindari hal yang lebih buruk lagi ya sudah kita kembalikan pada bisa jadi dua-duanya itu. Nah, seperti tadi setelah dilaporkan kepada Rasul yang sholat di mana yang sholat sebelum sampai di negara itu juga benar, yang salah yang nggak sholat. Nah, gitu, yang salah yang nggak sholat. Nah ini, jadi itu sesuatu yang. Nah, perbedaan metodologi. Ini perbedaan metodologi ini banyak sekali memang perbedaan metodologi antara imam mazhab, imam satu dengan imam yang lain. Makanya melahirkan keputusan yang berbeda. Tapi perbedaan ini perbedaan yang bisa dimaklumi. Jangan menimbulkan kebencian, permusuhan, ya, apalagi kemudian peperangan gara-gara perbedaan metodologi. Ini masalah ini yang harus kita jaga. Contoh ini, janganlah seseorang melaksanakan sholat asar kecuali dibenahi. Sudah ya, tadi sudah dicontohkan. Ini perbedaan metodologi. Saya langsung saja pemahaman tekstual dan pemahaman kontekstual. Nah, kemudian contoh 2 ya, tentang saum Syawal ini 6 hari. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti 1 tahun. Ini masyhur hadisnya ya. Ini ternyata ini terjadi perbedaan pemahaman, tapi yang bisa dimaklumi. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, saum 6 hari bulan Syawal adalah makruh. Ya. Beliau berdalil dengan amal ahli Madinah. Kalau menurut Imam Syafi'i, Ahmad itu sunnah. Kenapa? Imam Syafi'i, Imam Ahmad berpegang dengan hadis ini. Imam Abu Hanifah, Imam Malik berpegang dengan amal ahli Madinah.
menurut Imam Malik, menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik kan hidupnya di Madinah. Imam Abu Hanifah mengetahui tentang Madinah, gurunya Imam Malik. Selama Imam Malik berada di Madinah, beliau penduduk Madinah, tidak menemukan ada para ulama, orang-orang Madinah sahur 6 hari pada bulan Syawal, tidak ditemukan. Walaupun ada hadis itu, kata Imam Malik, ya lebih kuat. Ini banyak penduduk Madinah sebenarnya enggak pada melaksanakan sahur 6 hari bulan Syawal. Dianggap menurut Imam Malik dan Imam Malik itu lebih kuat. Karena itu amal yang sifatnya mutawatir, sifatnya dilakukan serempak oleh orang banyak penduduk Madinah. Kalau memang itu sudah, kenapa penduduk Madinah tidak pada sahur pada 6 hari bulan Syawal itu, sahur itu? Nah, terjadilah ya, pada itu amalan ya istilahnya yang sudah masuk juga yang sahur 6 hari bulan Syawal itu. Ya, tapi kita memahami adanya perbedaan. Ini perbedaan yang bisa dimaklumi. Perbedaan yang semacam ini. Wah, itu sudah. Kecuali kalau memang perbedaannya memutuskan suatu hukum kok hanya berdasarkan kepentingan politik, kepentingan ekonomi. Misalnya sama-sama ya berdagang sayur, satu dagang terong, satu dagang koyo, terus mengeluarkan hadis ya, barang siapa yang makan terong maka dia akan jadi ahli neraka. Nah, ini kan berdasarkan kepentingan ekonomi. Yang dagang koyo sama keluarin hadis ya, tadi terong ya, yang dagang terong keluarin hadis lagi, nyerang pada pedagang. Itu kalau sudah dasarnya kepentingan beda ya, makanya ada hadis palsu itu karena memang ya, itu didasari oleh kepentingan, baik itu kepentingan kekuasaan, politik maupun kepentingan ekonomi, persaingan bisnis ya, atau ya demi untuk melariskan, maka jadilah itu akhirnya hadis-hadis palsu ya. Nah, ini yang tidak bisa kita tolerir. Atau perbedaan di bidang akidah. Sepakat fawal wajah syatrul Masjidil Haram. Kiblat kita itu adalah Ka'bah Masjidil Haram. Kok kemudian ada yang berbeda? Misalnya ada yang membuat kiblat di Pakistan atau Syiah membuat kiblat di Iran. Ini sudah bukan perbedaan pemahaman ini. Ini karena sudah menyangkut akidah. Maka itu kita tidak bisa memaklumi. Ini perbedaan yang tidak berdasar. Nah, dalam hal perbedaan yang bisa dimaklumi ini, maka saya menyimpulkan ini, saya menggarisbawahi apa yang disimpulkan oleh Dr. Toha Jamin Al-Mufani dalam kitabnya Adabul Ikhtilaf, bahwa janganlah perbedaan itu sampai turun ke hati ya, tapi cukup perbedaan itu pada pemikiran. Apa-apa kalau pemikiran yang berbeda tapi hati tetap satu, nggak masalah. Itu jadi khazanah ilmu, makin banyak wawasan. Tapi ketika perbedaan itu turun ke hati, akhirnya timbul kebencian, permusuhan. Ya. Inilah ya yang sangat dikhawatirkan, yang harus kita jaga dalam menghadapi perbedaan. Para sahabat tadi sudah disebut sama banyak yang berbeda. Sahabat Abu Bakar dan Umar itu kan seakan-akan ya, benar-benar ya beda jauh. saling apa itu istilahnya? Beda jauh. Pokoknya klop lah ya, klop. Tapi dalam masalah Tawanan perang beda.
tawanan perang Badar, kata Umar, bunuh. Bunuh itu tawanan perang dalam musyawarah bersama Rasul musyawarah. Banyak tawanan perang Badar di mau diapain? Bunuh. Kata Umar, saya usul ya Rasulullah, bunuh. Sahabat Abu Bakar beda lagi. Wah, jangan dibunuh. Saya itu guna manfaatin, suruh ngajarin, baca tulis putra putri kita, atau suruh tebus itu, suruh rebus, nanti bisa buat beli senjata punya. Ini sahabat Abu Bakar suruh itu tawanan Badar ini bisa. Maka Rasul tidak menyalahkan dua-duanya. Karena itu ada perbedaan di pemikiran. Di musyawarah boleh, ya beradu argumen tak masalah, tapi bukan beradu hati. Terus nanti yang beda pemikirannya terus jadi musuhnya, bukan atau mutung. Nah, saya besok nggak mau musyawarah apaan? Ya, nggak pernah diterima, mutung. Ya, itu yang nggak boleh. Beda pemikiran itu sahabat kita. Justru itu dia memberikan perhatian serius saat musyawarah. Berarti dia mengikuti musyawarah. Berarti dia berpikir saat musyawarah. Mungkin beda dengan sudah kayak itu udah lagi sisa malah jadi bingung. Akhirnya dia malah ya daripada nanti saya berbeda, ya udah mendingan saya diam. Nah ini malah juga bisa jadi salah ini. Yang mengerahkan pikiran walaupun itu hasilnya berbeda, sama-sama berbeda, itu bersahabat namanya sungguh-sungguh musyawarahnya. Jadi jangan kemudian mutung atau kemudian keluar musyawarah terus diem-dieman, ya. Nah itu keliru. Karena sahabat dia itu tadinya, tapi ketika Rasul sudah memutuskan, Ya udah. ya, Rasul bersabda, "Hai Umar, kalau misalnya kamu itu seperti Nabi Nuh, puji oleh Rasul, kamu seperti Nabi Nuh, Nabi Nuh itu berdoa, ya, Binasa. itu hancurkan semua ini orang-orang di muka bumi ini kafir semuanya, ya, itu Dayyar itu surat Nuh itu ya, itu Rabbi firli wali Daya, Waqala Nuh Rabbi la tadar ala ardi minal kafirina Daya innaka intadaru yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafar. Itu sih kamu seperti Nabi Nuh. Apa Nabi Nuh jelek? Bagus Nabi Nuh bagus. Abu Bakar itu seperti Isa. Gitu. Ya, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafur. Kalau kamu mau azab, yaitu hambamu ya Allah. Tapi kalau engkau mau ampuni ya Allah, ya, sesungguhnya engkau maha pengampun. Itu seperti Abu Bakar, itu seperti Nabi Isa, sama-sama baik. Karena dua-duanya serius dalam berusaha walaupun berbeda. Inilah contoh, ya, profil, ya, seorang Muslim saat bermusyawarah. Berbeda tapi hati tetap satu. Barangkali itu sudah jam 11 ya, bisa kami sampaikan. Sekiranya ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf, dan ada yang keliru silakan mohon bisa diluruskan. Sekiranya ada waktu ada yang mau dipertanyakan, ya silakan, ya, kalau ada. Iya, oke. Terima kasih Ustaz. Ternyata waktu berjalan cukup lama, tapi belum tersampai semua. Maka